warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Maliki Sensei ID. Pada video kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan PPG, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 1. Menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan si penyewa tanah, dan D. Jawaban A, B, dan C salah. Jawabannya adalah B, si penyewa tanah. Soal berikutnya. Berkenaan dengan tanah yang disewakan, kedua-duanya baik si pemilik tanah maupun si penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat adalah pendapat A. Sayyid Sabiq, B. Abu Jahra, C. Imam Syafi'i, dan D. Mahmud Saltut. Jawabannya adalah B. Abu Jahra. Soal berikutnya. Jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah, dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah tak akan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama A. Sayyid Sabiq, B. Abu Hanifah, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Saltut. Jawabannya adalah B. Abu Hanifah. Soal berikutnya. Berikut ini adalah tokoh ulama berpendapat bahwa penyewa tanahlah yang wajib membayar zakat, kecuali A. Mahmud Saltut, B. Imam Malik dan Syafi'i, C. Imam Ats-Tsauri dan Imam Ibnu Mubarak, dan D. Abu Hanifah. Jawabannya adalah D. Abu Hanifah. Soal berikutnya. Di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional. A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, dan D. Modal usaha. Jawabannya adalah A. Zakat fitrah. Soal berikutnya. Siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. B. Mujaki selaku yang memberi modal. C. Masyarakat lingkungan mustahik. Dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Soal berikutnya. Ulama yang menyatakan bahwa politik membutuhkan agama, begitu sebaliknya agama membutuhkan politik adalah A. Imam Al-Ghazali, B. Abu A'la Al-Maududi, C. Yusuf Qaradawi, dan D. Sayyid Sabiq. Jawabannya adalah A. Imam Al-Ghazali. Soal berikutnya. Di bawah ini termasuk zakat konsumtif kreatif. A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, dan D. Modal usaha. Jawabannya adalah B. Beasiswa. Soal berikutnya. Di bawah ini termasuk zakat produktif tradisional. A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, dan D. Modal usaha. Jawabannya adalah C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. Soal berikutnya. Di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif. A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, dan D. Modal usaha. Jawabannya adalah D. Modal usaha. Soal berikutnya.
Alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini. A. Fuqara dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fuqara dan masakin yang ingin usaha tapi mereka tidak memiliki modal. C. Dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Soal berikutnya. Menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Jahra dan Abdul Wahab Kholab bahwa berkenaan nisab zakat profesi adalah A. Seharga emas 93,6 gram. B. Dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengairannya menggunakan mesin yaitu sebesar 5%. C. Sekurang-kurangnya 5 wasak atau 300 SH atau sekitar 930 liter atau 653 kg. Dan D. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban B dan C benar. Soal berikutnya. Sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan A. Quran Surah Al-Baqarah 273. B. Quran Surat Al-Baqarah 275. C. Quran Surat Al-Baqarah 279. Dan D. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Jawabannya adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Soal berikutnya. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah A. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. B. Mengeluarkan segera pada waktu setempat. C. Mempercepat sebelum menerima gaji atau honor. Dan D. Mengeluarkan kapan saja setiap bulan. Jawabannya adalah A. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Soal nomor 15. Distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di suatu daerah termasuk kelompok mana zakat untuk pembangunan masjid yang sesuai? Quran Surat At-Taubah ayat 60. A. Gorim. B. Ibnu Sabil. C. Sabilillah. Dan D. Mu'alaf. Jawabannya adalah C. Sabilillah. Soal nomor berikutnya. Tokoh-tokoh yang membolehkan zakat untuk masjid adalah sebagai berikut kecuali A. Mahmud Saltut. B. Al-Maragi. C. Yusuf Kordowi. Dan D. Abdurrahman Hasan. Jawabannya adalah A. Mahmud Saltut. Soal berikutnya. Menurut Mahmud Saltut, penyaluran zakat untuk masjid adalah A. Masjid baru karena masjid lama sudah lama bangunannya. B. Masjid baru karena berada pada mayoritas muslim. C. Masjid baru karena di pemukiman yang padat. Dan D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Jawabannya adalah D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Soal berikutnya. Berikut ini faktor keabsahan pembangunan masjid menjadi salah satu mustahik kecuali A. Nilai kemaslahatan. B. Berlebih dana zakat. C. Kepentingan syariat. Dan D. Sarana peribadatan. Jawabannya adalah B. Berlebih dana zakat. Nomor berikutnya. Bagi orang yang merindukan pernikahan dan mampu memberi nafkah, tapi sebenarnya ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, maka dihukumi A. Wajib. B. Makruh. C. Sunnah. Dan D. Haram. Jawabannya adalah B. Makruh. Soal berikutnya.
Bagi orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah, dan jika tidak nikah, khawatir terjerumus ke lembah perjinahan, maka nikah baginya dihukumi A. Wajib, B. Makruh, C. Sunnah, dan D. Haram. Jawabannya adalah A. Wajib. Soal berikutnya. Berikut ini adalah tujuan dari perkawinan monogami kecuali A. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. B. Untuk menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu banyak beban. C. Untuk memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. D. Akan lebih mudah untuk menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh dalam kehidupan istri sehari-hari. Jawabannya adalah A. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Soal berikutnya. Naluri kebapaan dan keibuan berkembang dalam menaungi anak di masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai A. Tujuan, B. Hikmah, C. Faidah, dan D. Fungsi. Jawabannya adalah B. Hikmah. Soal berikutnya. Memberikan landasan dan modal utama dalam pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernyataan ini jika dikaitkan dengan pernikahan lebih tepat diposisikan sebagai A. Tujuan, B. Hikmah, C. Faidah, dan D. Fungsi. Jawabannya adalah A. Tujuan. Soal berikutnya. Salah satu hikmah dari sebuah pernikahan adalah membagi-bagi pekerjaan dan membatasi tanggung jawab pekerjaan kepada suami dan istri. Hal ini menurut ulama A. Yusuf Al-Qardawi, B. Sayyid Sabiq, C. Al-Ghazali, dan D. Mahmud Saltut. Jawabannya adalah B. Sayyid Sabiq. Soal berikutnya. Menurut Yusuf Qardawi, kondisi darurat yang dengannya seorang laki-laki dibolehkan berpoligami adalah sebagai berikut, kecuali A. Ditemukan seorang suami yang menginginkan keturunan, akan tetapi ternyata istrinya tidak dapat melahirkan anak disebabkan karena mandul atau penyakit. B. Di antara suami ada yang memiliki overseks, akan tetapi istrinya memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suaminya tidak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, khususnya setelah terjadi peperangan. Dan D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Jawabannya adalah D. Adanya seorang laki-laki kaya dan mampu membiayai semua kebutuhan dalam berpoligami. Soal berikutnya. Alasan-alasan diperbolehkannya nikah mut'ah di zaman Nabi kecuali A. Merupakan keringanan hukum atau rukhsah untuk memberikan jalan keluar dari problematika yang dihadapi oleh dua kelompok orang yang imannya kuat dan imannya lemah. B. Sebagai langkah perjalanan hukum Islam menuju ditetapkannya kehidupan rumah tangga yang sempurna untuk mewujudkan semua tujuan pernikahan. C. Nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Dan D. Umat ketika itu berada pada masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam. Jawabannya adalah C. Nikah mut'ah termasuk kelonggaran hukum Islam karena adanya nilai positif di dalamnya. Soal berikutnya. Pernyataan berikut ini adalah alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang penetapan hukum mut'ah adalah haram kecuali A. Kebolehan nikah mut'ah sudah dihapus hukumnya. B. Menimbulkan mudorot bagi kehidupan keluarga. C. Terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para wanita. Dan D. Bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya.
Jawabannya adalah D, bagian dari hak suami untuk memperlakukan istrinya. Soal berikutnya. Di kalangan sahabat, orang yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Utsman bin Affan, dan D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah A. Umar bin Khattab. Soal berikutnya. Nikah mut'ah merupakan nikah yang diperbolehkan pada zaman Nabi dengan banyak pertimbangan. Namun setelah itu dilarang karena bertentangan dengan syariat. Hal itu dikarenakan adanya A. Takkid atau pembatasan waktu, B. Ta'akul, C. Tauqif, dan D. Tawakut. Jawabannya adalah A. Takkid atau pembatasan waktu. Soal berikutnya. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah A. Bank konvensional, B. Bank non-Islam, C. Bank muamalat, dan D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Bank konvensional dan bank non-Islam. Soal berikutnya. Yang termasuk bank Islam adalah A. Muamalat, B. Bank umum, C. Bank konvensional, dan D. Bank perkreditan rakyat. Jawabannya adalah A. Bank muamalat. Soal berikutnya. Suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. A. Bank Islam, B. Bank umum, C. Bank konvensional, dan D. Bank perkreditan rakyat. Jawabannya adalah A. Bank Islam. Soal berikutnya. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah bank menyediakan barang ataupun aset yang diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati. Pola ini disebut dengan A. Pola murabahah, B. Pola salam, C. Pola istisna, dan D. Pola sewa. Jawabannya adalah A. Pola murabahah. Soal berikutnya. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Pola ini disebut dengan A. Pola murabahah, B. Pola salam, C. Pola istisna, dan D. Pola sewa. Jawabannya adalah B. Pola salam. Soal berikutnya. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembayaran di tengah ataupun akhir pemesanan. Pola ini disebut dengan A. Pola murabahah, B. Pola salam, C. Pola istisna, dan D. Pola sewa. Jawabannya adalah C. Pola istisna. Soal berikutnya. Ayat Al-Quran yang mengharamkan riba secara berlipat ganda adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 130, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, C. Quran Surat Ar-Rum ayat 39, dan D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jawabannya adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Soal berikutnya. Ayat Al-Quran yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 130, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, C. Quran Surat Ar-Rum ayat 39, dan D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Jawabannya adalah D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Soal berikutnya. Di bawah ini nama lain riba nasiah kecuali A. Konvensional, B. Jahiliyah,
C. Jali atau qot'i, dan D. Duyun. Jawabannya adalah A. Konvensional. Soal berikutnya. Riba nasiah memiliki 3 unsur kecuali A. Terdapat tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. B. Tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. C. Tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Dan D. Tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Jawabannya adalah C. Tambahan pembayaran ditanggung oleh pihak bank. Soal berikutnya. Berikut ini alasan pelarangan Al-Qardawi atas riba kecuali A. Adanya kejoliman. B. Ada potensi melemahkan kreativitas manusia. C. Riba mendorong keduanya menjadi lintah darat. Dan D. Menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Jawabannya adalah C. Riba mendorong keduanya menjadi lintah darat. Soal berikutnya. Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. Model riba jenis ini dinamakan A. Riba qard, B. Riba yad, C. Riba padol, dan D. Riba jahiliyah. Jawabannya adalah C. Riba padol. Soal berikutnya. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli, tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Model riba jenis ini dinamakan A. Riba qard, B. Riba yad, C. Riba padol, dan D. Riba jahiliyah. Jawabannya adalah B. Riba yad. Soal berikutnya. Perjanjian jual beli antar bank dan nasabah seperti bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati disebut A. Murabahah, B. Mukabarah, C. Mudorobah, dan D. Wadiyah. Jawabannya adalah A. Murabahah. Soal berikutnya. Beliau berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah yang konsumtif. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. A. Mustafa Ajarka, B. Yusuf Qardawi, C. Sayyid Sabiq, dan D. Abu A'la Al-Maududi. Jawabannya adalah A. Mustafa Ajarka. Soal berikutnya. Berikut ini adalah ulama yang mengharamkan bunga bank karena termasuk riba nasiah kecuali A. A. Hasan, B. Abu Jahra, C. Sayyid Sabiq, dan D. Abu A'la Al-Maududi. Jawabannya adalah A. A. Hasan. Soal berikutnya. Kedua tokoh ini kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif. A. Mustafa Ajarka dan M. Hatta, B. Abu Jahra dan M. Abdullah Al-Arabi, C. Sayyid Sabiq dan Yusuf Qardawi, dan D. Abu A'la Al-Maududi dan Sayyid Sabiq. Jawabannya adalah A. Mustafa Ajarka dan M. Hatta. Soal berikutnya. Tokoh ini berpendapat bahwa bunga bank atau rente seperti yang berlaku di Indonesia bukan termasuk riba yang diharamkan karena tidak berlipat ganda. A. A. Hasan, B. Abu Jahra, C. Sayyid Sabiq, dan D. Abu A'la Al-Maududi. Jawabannya adalah A. A. Hasan. Soal berikutnya. Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya, oleh karena itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga. Tidak pula dalam keadaan darurat. A. Mustafa Ajarka, B. Yusuf Qardawi, C. Sayyid Sabiq, dan D. Abu A'la Al-Maududi. Jawabannya adalah B. Yusuf Qardawi.
Soal berikutnya, bunga deposito berjangka di bank yang ditetapkan besar persentasenya terlebih dahulu itu tidak haram menurut Islam. Ini adalah pendapat dari A. Tantawi, B. Syekh Jad Al-Haq, C. Said Sabiq, dan D. Yusuf Kordowi. Jawabannya adalah A. Tantawi. Soal terakhir, menurut Abu A'la Al-Maududi terdapat 3 tujuan utama pemerintahan dalam Islam kecuali A. Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kejoliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. B. Menegakkan sistem yang islami melalui cara yang dimiliki oleh pemerintah. C. Menjalankan jihad fisabilillah. Dan D. Menumpas akar-akar kejahatan dan kemungkaran yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah C. Menjalankan jihad fisabilillah. Demikian soal-soal UP mata pelajaran PAI yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.